Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast yang berisikan keluh kesah saya, apa yang mau saya keluarkan dari otak biar lega. Podcast ini tayang setiap hari Kamis dan hari ini hari Senin. Senin minggu depannya lagi. Kamis kemarin gak tayang. Ya biasalah. Gue gak tahu nih, mungkin podcast tidak akan terlalu lama. Mau bercerita aja sedikit. Jadi gue selama pandemi lah ya, selama pandemi ini merasa lagi sehat-sehatnya gitu. Biasanya kan setahun sekali ada lah pilek gitu, flu, nggak enak badan gitu. Kadang biasanya nggak enak badan menuju ke flu. Aduh, sorry. Adalah setahun sekali. Tapi di tahun ini tuh nggak ada gitu. Berarti mengurangi interaksi sama orang tuh emang bikin lebih sehat ternyata. Ternyata orang-orang yang bawa penyakit tuh orang-orang ternyata di badan orang-orang kayak gitu. Lalu sampailah ini kisah minggu lalu. Minggu lalu ini sekarang kan Senin ya. Minggu lalunya lagi ya. Jadi di minggu lalunya lagi itu, tepatnya di hari Sabtu malam. Di hari Sabtu malam gue dapet kabar kalau seorang kawan positif COVID. Dia positif kan, Sabtu tuh. Oke, gue ingat gue terakhir ketemu dia 2 kali, Rabu dan Kamisnya. Berarti kan sekitar 2-3 hari lalunya gue ketemu sama dia. Tapi oke, dia positif COVID. Gue tidak boleh terlalu panik. Kecuali kalau tanya kan, kalau langsung tes, misalnya gue langsung swab, tiba-tiba bisa jadi masih negatif karena virusnya belum berkembang atau segala macam lah. Ya udah, akhirnya ya udah, tenang dulu. Kalau nggak ada gejala, nggak ada apa-apa, gue nggak perlu panik, tidak perlu swab kayak gitu. Lalu itu hari apa tadi? Sabtu malam ya. Hari Minggunya, besoknya Minggu malamnya, Minggu sore ke malam, gue mau ngerasa nggak enak badan tuh gue. Nggak enak badannya adalah pusing, bukan pusing sih, lebih ke sakit kepala kayaknya. Kayak sakit lah gitu kepalanya, sama nggak enak badan. Nggak enak badannya kayak masuk angin tapi menuju panas juga gitu. Kayak gitulah rasanya. Terus waduh, ini nggak enak nih hari Minggu malam kan. Tapi udah deh, tahan dulu. Ya udah, minum obat sesuai gejalanya gitu. Kayak demam, gue minum obat panas, minum paracetamol, kayak gitulah. Senin masih nggak enak. Itu gue mulai di rumah aja tuh. Senin di rumah aja. Selasa juga di rumah aja kan. Mulai nggak enak kayak gitu. Terus habis itu sebelumnya kalau rekamannya suaranya agak gimana atau terlalu pelan atau apa, ini gue ngerekamnya pakai HP jadi biar langsung upload. males ribet ke laptop segala macam, jadi ya maklumin aja. Oke. Terus apa tadi? Selasa masih nggak enak gitu kan. Aduh, masih agak pusingnya, masih nggak enak badannya juga masih. Akhirnya gue memutuskan besok swab deh, hari Rabu swab. Akhirnya besok
Rabu swab test lah saya di Fast Lab, karena dia yang bisa same day, bukan same day, bahkan 4 jam. Dia bilang dia bisa 4 jam hasilnya walaupun lebih mahal. Oke, swab gua, swab sekalian ke dokter habis itu ngecek panasnya karena panas banget kan. Wah, itu gua nggak pernah yang ngeluh macet Jakarta itu. Macet, maksudnya lo kena macet dalam keadaan badan lagi nggak enak, lagi pusing, nyetir lagi. Udah marah-marah aja di jalan. Terus habis itu ke dokter lah gue, ke RSPI. Udah gitu ya, gue tahu sih itu kan emang lagi COVID, terus kayak pasien yang dengan gejala kayak gue kan, panas tuh kan salah satu gejala COVID, jadi dipisahin gitu dan kayak nunggu lagi gitu. Nunggunya nyiksa banget, ya Allah, nunggu dipanggil. Maksudnya gue udah panas banget, gue udah mau mati rasanya, mesti harus nunggu gitu. Sistem perumah sakitan dari dulu tuh gini-gini aja apa ya. Sumpah gue dari pas gara-gara hari Rabu malam itu nunggu dokter lama, gue kayak bersumpah kalau gue punya duit banyak gue mau bikin rumah sakit atau klinik yang pasiennya nggak nunggu gitu sistemnya. Bisa nggak sih pasien datang udah dikerjain dulu gitu, udah daftar ya kan, pertama cek tensi, terus cek suhu, udah terus nunggu dipanggil. Ada kali gue setengah jam lebih nunggu. Gue nunggunya di mobil sih, gila. Gue kalau nunggu di tempat situ duduk udah mau mati. Gue di mobil gue bisa tiduran. Aduh, gue sumpah, gue punya banyak duit gue bikin rumah sakit tanpa nunggu, ya Allah. Siapapun sakitnya langsung cek ntar administrasi belakangan. Pusing, suruh orang udah mau mati gue rasanya kemarin tuh suruh nunggu. Udah lah, akhirnya masuk ke dokter, dicek apa panasnya, terus ditanyakan sekalian swab nggak. Udah dok, tinggal nunggu hasil. Oh ya, ini hasil belum keluar nih, swab nih. Akhirnya gua diinfus paracetamol biar cepat turun panasnya. Itu nge-cheat banget sih. Iya, diinfus paracetamol dalam bentuk infus tuh nge-cheat banget. Kerasa banget gua badan dari panas nih turun gitu, kayak hilang aja panasnya langsung. Ada aja. Terus udah agak telat hasil gue kan, harusnya 4 jam maksimal. Dia bilang hasilnya harus dites ulang, terus butuh waktu 2-3 jam lagi, tunggu lagi. Sambil gue diinfus di itu dekat ruang dokter. Penuh lagi tuh tempat gue periksa, banyak pasien. Muncullah hasilnya, dan ternyata diri ini positif. Ternyata gue positif kan. Ya udah, gue infus terus bilang ke dokternya kalau positif. Udah, dokternya tapi nyaranin isolasi mandiri aja. Sambil jadi dokternya ngasih obat, kebetulan lagi pas di dokter gue kan, jadi dikasih obat panas sama dokternya, obat panas sama vitamin untuk imunnya, untuk nguatin diri dari si virus COVID-nya ini. Kayak gitu. Ya udah deh, gue pulang. Belum bilang orang rumah nih gue nih. Pulang masuk kamar langsung blep. Gue kabarin di grup WhatsApp orang rumah. Ya udah deh. Akhirnya gue dari hari Rabu, kan Rabu tuh malam dokter. Berarti hitungan dari Kamis lah ya. Dari Kamis sampai hari ini Senin. Berapa sekarang? 28 Desember. Saya sedang isolasi mandiri di rumah. Sampai hari ini sekarang nih, gue nih sekarang banget nih saat gue lagi ngomong ini, gue lagi di masa badan lagi enak nih, lagi enak-enaknya. Karena selama dari minggu gue sakit mulai sampai kemarin lah,
Sampai kemarin tuh panas kadang masih naik turun, panas itu sama sekali nggak stabil. Bisa bangun pagi gue enakan, bangun pagi enak, siang panas lagi, naik lagi temperatur, malam enakan lagi, gitu aja terus naik turun. Jadi misalnya tiba-tiba dapet 36 koma nih, wah nggak bisa seneng dulu tuh, nanti bisa aja siangnya 38 lagi, kayak gitu. Ini tapi di gua ya, karena kan tiap orang yang kena covid beda-beda gejalanya. Kalau gue itu, dan pusing yang bukan, sekali lagi bukan pusing, sakit kepala kali lebih tepatnya, karena nusuk gitu dan bikin kepala aduh gitu loh, nggak enak banget rasanya kepala. Terus sorry, terus nggak enak kepala sama bikin apa ya, bikin kayak gue duduk lama-lama nggak kuat, kayak gue mau makan nih duduk nggak kuat gue. Kemarin tuh kelamaan makan juga enek. Jadi dari segala macam gejala yang ada yang gue alamin, alhamdulillah hanya panas lah yang paling parahnya. Pusing termasuk gejala covid kan sih, nggak tahu lah, itulah intinya. Tapi gue lidah, indera pengecapan dan indera penciuman masih aman, alhamdulillah. Bahkan gue ngerasa malah lidah gue malah lebih tajam daripada biasanya. Kayak gue makan sate kemarin, dikasih makan sate kan, terus kayak ngerasa kok bumbunya kemanisan banget ya, bumbunya kemanisan nih satenya gitu. Padahal biasa gue makan sate nih kalau sehari-hari pakai kecap banyak, baik-baik aja, nggak pernah ngerasa kemanisan. Kayak gue dikasih bubur kan banyak bawang gorengnya, gue makan apapun biasanya pakai bawang goreng banyak pun gue nggak masalah biasanya. Kemarin gue makan bubur ada bawang gorengnya tebel dikit, gue nih bawang goreng bikin asin, bawang goreng malah bikin makanan yang lebih asin nih, gimana sih gitu. Jadi gue merasa ini lidah gue malah makin tajam kayaknya. Tahu dah ya. Alhamdulillah yang paling parah kan gejalanya sesek ya, alhamdulillah sesek nggak ada. Jadi panasnya aja yang gue lawan dari hari Minggu. Berarti kurang lebih panasnya, yang panas bangetnya mungkin 4 harian kali ya, 4-5 hari kali yang panas banget. Sisanya naik turun. Kayak sekarang nih udah nggak berasa gitu di badan, nggak berasa panas. Pusing juga tadi siang sempet, gara-gara pagi gue ngerasa nggak apa-apa kan, nggak pusing nggak apa, jadi gue nggak minum PCT paracetamol, nggak gue minum lagi. Terus siang si sakit kepala datang lagi, anjing kayak ketusuk rasanya. Udah gitu kayaknya sejenis migrain deh. Gue tuh kan nggak pernah peka ya, ini sakit kepala, ini sakit apa ditusuk rasanya, atau nyut-nyutan atau apa. Gue kadang suka nggak peka kan. Cuma tadi gue rasa ini rasanya kayak diteken, tapi di kiri doang kurang lebih lah. Jadi kayak semi migrain juga kali ya, kayak gitu. Ketusuk rasanya. Ya jadi seperti itulah. Gue isolasi mandiri di rumah, kamar gue kan di atas. Jadi gue di atas, dan kebetulan kamar gue nyambung ke balkon, yang sebenarnya balkon itu bukan balkon kayak rumah-rumah orang kaya gitu yang ada balkonnya, bukan. Ini sebenarnya lebih ke balkon untuk menuju ke genteng, ke toren, menuju ke untuk kompresor AC, untuk bener-benerin ke belakang. Nah itu sebenarnya menuju ke situ. Cuma lumayan jadinya gue punya akses untuk berjemur, jalan-jalan kaki kecil lah untuk biar gerak, kayak gitu. Lumayan lah, jadi ada udara segar. Terus makanan, soalnya dokternya bilang kan, udah di rumah aja, ntar makanan dianterin nggak apa-apa, asal jangan gantian alat makannya jangan gantian, katanya gitu. Jadi udah gue di rumah. Terus lapor ke Pak RT, udah lapor ke puskesmas. Nah tadinya tuh dicari rujukan buat ke Wisma Atlet dari berapa hari lalu, terus penuh, belum dapet. Nah
hari ini tadi Senin siang tuh gue dapet jatah ke Wisma Atlet sebenarnya, tapi gue pikir-pikir gue nggak mau karena gue nanti malah, ini kan soal psikologis ya, nanti kalau gue malah makin stres, gue malah ngerasa anjing ini gue orang sakit nih, aing gering gitu, aing teh gering dan harus dikumpulkan bareng kegeringan lainnya bareng orang-orang gering lainnya, orang-orang sakit. Enggak, kayaknya ntar gue malah merasa anjing gue sakit nih gitu, udah gitu sakitnya virus, ntar gue ketemu perawat yang pada pakai APD semua, kayaknya gue kayak anjing nih gue di mana gitu kali, gue mikirnya sih gitu. Terus ada senam bareng kayak gitu-gitu ya, nggak, gue pede gue akan sembuh karena beberapa temen yang sudah menjadi penyintas juga sembuh kok bisa gitu. Sebenarnya yang jadi masalah adalah yang bikin tidak tahu kan gue positif ya. Harusnya kalau lu tes lab dan hasilnya positif, itu tuh ada CT value, CT value virusnya. Ada angkanya. Kalau 20 sampai 30 itu tuh virusnya masih bisa menularkan. Kalau di atas 30 angkanya itu tuh virusnya udah aman lah, udah sisa tinggal dikit di tubuh dan udah nggak bisa nularin kayak gitu. Nah masalahnya di fast lab tempat gua tes kemarin, dia tuh tidak menyediakan CT value-nya. Kalau gue mau minta, yang mana adalah hak saya sebagai pasien dan sebagai badan yang diperiksa, gue harus minta surat rekomendasi dari dokter. Ribet banget lu fast lab, udah bayar mahal, hasilnya lebih dari 4 jam, CT value gue minta nggak boleh, harus ada surat rekomendasi dari dokter kayak gitu. Jadi gue nggak tahu CT value gue tuh berapa, ini virusnya tuh sebanyak apa dari tubuh gue, dia apa namanya, dia masih berpotensi untuk nularin apa enggak, masih parah enggak virusnya, itu yang gue nggak dapet. Nah kacau lah ya, it's okay, tapi lah paling enggak untuk menjadi pelajaran, gue nggak mau di fast lab lagi. Dan untuk teman-teman, tidak usah tes di fast lab kalau emang misalnya bener ada gejala segala macam. Kalau kalian positif nggak dikasih tahu CT value-nya. Gue ngeliat teman-teman gue tes di RSPI, di lab-lab lain dikasih tahu CT value-nya kalau lu positif. Walaupun baiknya fast lab adalah karena gue positif, gue dapet jatah untuk swab lagi sampai negatif, dapat jatah 2 kali swab sampai negatif gitu, sampai ketahuan kalau gue negatif kayak gitu. Intinya kalau ditanya kayak apa rasanya kena covid, kayak sakit panas kalau gue. Ya kan sekali lagi karena tiap orang beda-beda ya ininya gejalanya. Kalau gue sih panas dan puyengnya nggak kuat, panas sama puyengnya aja yang nggak kuat, sisanya ya udah. Terus makan juga jadi enak, nggak pernah habis gue kalau makan. Yang gue benar-benar gue ngerasain emang gue makan tuh hanya demi biar bisa minum obat aja, karena kan obat banyak yang setelah makan. Gue biasa gue makan apapun, gue milih mau makan apa, mau makan enak apa, malam ini mau makan apa, besok makan ini itu adalah kenikmatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Bisa makan enak, bisa boker enak, itu 2 kenikmatan dunia yang jangan disia-siakan lagi. Karena gue sebagai orang yang senang makan, sekarang ngerasain hanya makan demi bisa makan obat. Makan gue paksain dikit-dikit, yang penting udah kayak 5 suap, 6 suap, udah deh, udah cukup lah. Ya udah, habis itu gue minum obat langsung kayak gitu. Terus apa lagi ya, oh ya, gue dari lama kan emang udah punya Linhua ya. Linhua kalau lo nggak tahu tuh obat Cina yang katanya bisa menyembuhkan covid. Di Wisma Atlet juga katanya dikasih tuh Linhua. Jadi gue dari hari Minggu yang pas sakit itu mulai minum Linhua tuh kan 4
sekali minum 4 gitu. Cuma kan gue merasa dia kayak sampai berapa hari gue minum itu kan, sebenarnya kan dia aslinya obat demam ya sama obat batuk. Gue udah sampai 4 hari minum kok nggak ngaruh apa-apa. Akhirnya gue kurang lebih 3 hari terakhir stop. 3 hari terakhir ke belakang nih gue stop minum Linhua. Jadi gue hanya menggunakan obat-obat dan vitamin yang gue dapat dari dokter saja. Itu gue stop minum Linhua dulu. Nggak apa-apa, biar tahu aja lah. Habis kayaknya Linhua apalagi sekali minum 4 kan, gue anjing banyak banget sekali minum obat. Jadi gue stop dulu deh Linhuanya. Gue yang makan obat yang benar-benar dari dokter aja, kayak gitu sih. Tapi hal yang paling gak enak dari kena covid, apalagi gue di rumah, adalah lu deket dengan orang-orang rumah tapi lu gak bisa ketemu langsung secara dekat gitu. Kayak gue kan di rumah ada 2 ponakan, yang satu 8 tahun, yang satu masih setahun umurnya. Yang mana tiap hari kalau gue ketemu pasti main, pasti ngobrol, pasti berinteraksi. Sekarang gue cuma bisa lihat dari jauh, sedih banget. Gue dari balkon kan ngadep ke halaman belakang. Gue kalau dengar mereka ada lagi suara lagi main, gue keluar, gue panggil, dia ngeliat dari atas doang, dada doang ke gue dari bawah. Itu sih menurut gue yang paling sedih. Lu satu rumah tapi biasa main gitu-gitu, tapi nggak bisa berinteraksi lebih jauh. Gue hanya bisa nyapa dari jauh ke anak-anak kecil itu. Aduh. Dan karena gue mereka nih, ponakan gue yang 8 tahun dan ponakan gue yang 1 tahun harus di swab, harus dicolok hidungnya gara-gara gue ada di rumah dari kemarin. Walaupun alhamdulillah semuanya negatif ya, cuma tetap aja gue ngeliat videonya, apalagi yang 1 tahun, sedihnya minta ampun gue liatnya. Maksudnya gara-gara gue kena, mereka jadi harus ngalamin itu, disodok hidungnya. Sedih banget gue liatnya. Gue pun juga sedih, cuma bisa lihat dari jauh. Yang 1 tahun juga cuma dada ke gue dari jauh. Ya, apa-apa lah. Kalau gue udah, ini sekarang kan gue udah enak banget rasanya nih. Semoga kedepannya juga akan enak terus rasanya. Kayak makanya dari kemarin gue bikin podcast. Ya ini kadang ngomong banyak aja nggak kuat gue. Makanya gue malas ngangkat telepon orang, karena kalau ngomong banyak nggak kuat. Saat lagi panas dan lagi pusing-pusing itu nggak kuat. Makanya banyak waktu bikin podcast tapi ngomong malas. Makanya gue udah Netflix udah ngabisin berapa film. Mendingan nonton diem kan, mulut nggak kerja. Enak tuh kayak gitu. Kalau harus ngomong banyak, capeknya. Ini mumpung lagi fit nih, makanya gue upload. Ya begitulah kira-kira kisah saya selama berapa nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari sudah isolasi mandiri. Ya semoga kalian semua sehat-sehat selalu, tidak ada yang perlu kena gini-ginian. Oke. Jaga kesehatan selalu, jaga diri, jaga kesehatan keluarga. Selamat tahun baru 2021. Selamat liburan. Sebenernya gue masih ada jatah 1 Kamis lagi ya sebelum tahun baru, ya gak sih? Coba lihat ya. Gue tuh sampai gak pernah lihat tanggalan lagi tuh gak. Tanggal 31 masih hari Kamis tuh. Ya kalau siapa tahu gue gak bikin podcast lagi kan minggu ini, gue ucapin selamat tahun baru dari sekarang nih. Padahal gue udah nyiapin kaleidoskop. Males. Udah makin banyak ngomong makin pusing gue. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Selalu jaga kesehatan. Bye.